Selamat bergabung kelas beban pesawat terbang. Apa kabar semuanya? Harapan saya semoga kalian masih selalu dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan kita masih bisa berkumpul di sini. Kita syukuri semuanya gitu ya. Semoga masih dengan semangat yang sama kita akan belajar melanjutkan materi tentang work and balance gitu ya. Oke, jadi hari ini kita masih akan memperdalam materi minggu lalu. Semoga materi minggu lalu menjadi bekal untuk hari ini. Oke, kita mulai saja semuanya gitu. Jadi masih dengan materi yang sama tetapi dengan contoh soal ya. Di sini diberikan suatu data lengkap ya, dari airplane MTW EWCG ya, beratnya 1340 pounds dengan jaraknya 37 dari datum gitu ya. Ini juga diberikan maksimum gross weight-nya 2300 pounds. CG limitsnya, range-nya ini ya. Jadi punya CG limit, diberikan range-nya ini. Kemudian punya front seat, rear seat, fuel, bagasi ya maksimum 60 pounds gitu ya. Jadi karena di sini front seat-nya ada dua ya. Ini dipakai untuk pilotnya sama passengernya dengan berat 140 dan 115. Ini yang ada di front seat. Kemudian yang di belakang ya, ini yang di rear seat itu ada 97 pound sama 50 pounds. 212 sama 97 gitu ya. Kalau yang di depan 140 dan 115 gitu. Kemudian untuk bagasinya 50 pound. Flight is to have maximum range, so maximum fuel is carried. Jadi di sini untuk fuelnya ya pakai yang maksimum ya di situ. Itu kalau kita gambarkan seperti ini itu. Kemudian sekarang kita akan menentukan CG-nya di mana gitu ya. Nah, ini kalau tadi secara data sudah disampaikan di depan bahwa di front seat itu ada beban 140 pound sama 115, totalnya 255. Kemudian armnya juga udah diketahui ya di depan tadi. Kemudian di rear seat itu 220 pound dan 97 pound menjadi 309 pounds. Fuelnya nanti 240, untuk bagasinya 50. Dengan armnya diketahui ya terhadap datum ya, maka momennya juga diketahui ya. Dan nanti untuk menghitung CG-nya seperti rumus yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi di sini didapatkan untuk CG-nya 44,2 ya. Jadi ternyata CG ini adalah, kita lihat tadi rentangnya yang diberikan dari data itu dari 35,6 sampai 43,2. Jadi ini letaknya kelebihan 1 inch ya. Jadi di belakang dari batas maksimumnya 43,2 ini ya. Jadi di 44,2. Nah, ini jadi karena CG-nya melebihi range-nya, kita harus merubah supaya nanti CG itu berada pada rentang yang diberikan di situ. Bagaimana caranya? Di sini caranya adalah menukar beban ya. Beban itu yang ada di kursi itu ya, yang diduduki oleh penumpangnya ya. Jadi menukar orangnya ya. Jadi menukar orangnya itu
dalam artian nanti bebannya itu ya. Jadi kalau tadi di front seat itu 140 dan 115 dan di rear seat 212 sama 97, maka kita akan menukar 212 itu ke sini, 115 ke sini, itu ya. Jadi kita tukar. Ini kondisi awalnya ya, CG-nya 44,1, maka nanti delta CG-nya itu akan kita pindah sebesar 1,6 inch gitu ya. Dan ini untuk CG barunya ya. Jadi kalau ini kita pindah 140 plus 215 352, dan nanti 140 maaf tadi ini ya, 140 ditambah ini ya, kemudian 97 ditambah 115, nah ini 212 gini. Dan ini kita dapatkan CG nya 42,5, sudah ada di range nya, karena range nya tadi 35,6 sampai 43,2 ini ya. Oke, jadi sudah clear, artinya memang nanti dengan menggeser beban dari penumpang tadi ya, yang tadi diletakkan atau didudukkan ya, atau orang itu duduk di kursi belakang dipindah depan, depan dipindah belakang, jadi menggeser dari berat orang itu gitu ya, nantinya menggeser, memindah tempat duduknya ya gitu ya. Jadi sederhananya gitu, memindah tempat duduknya, karena berkaitan dari beban yang diberikan di tempat duduk itu sangat berpengaruh gitu ya. Kemudian ini ada beberapa sesuatu hal ya, istilah yang penting di sini tentang mean aerodynamic chord ya. Nanti ini dipakai untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya ya. Jadi mungkin di pelajaran aerodinamika sudah dipelajari tentang mean aerodynamic chord ya, dan bagaimana cara menentukannya gitu. Apa itu mean aerodynamic chord, kemudian cara menentukannya ya. Kalau mean aerodynamic chord di sini mungkin untuk tipe dari sayapnya ya, tergantung mau yang rectangle, yang strike, atau yang nanti bentuknya sweep atau bentuknya delta ya, itu berbeda-beda. Ini untuk yang rectangle ya, dengan mudah ini nanti kita bisa menentukan MAC-nya ya. Di sini untuk yang sweep itu, ini aerodynamic chord-nya. Jadi nanti kita cari di sini 25%. Jadi mencari garis putus-putus ini ya. Ini 25% dari chord yang bersesuaian. Artinya misalkan chord di sini dengan chord di sini kan beda-beda ya. Itu nanti 25%-nya berapa? Karena nanti kalau kecuali kalau ini sama rod sama tipnya ya, ini kan bisa berbeda. Nah, nanti kemudian menentukan mean aerodynamic chord itu setelah ini garis putus-putus ini kita tentukan, kita perpanjang di sini bagian panjangnya root ini berapa, kita perpanjang di sini. Kemudian yang sini bagian tip panjangnya di sini. Kemudian kita tarik suatu garis ya dari sini ke sini. Nah, nanti ada titik tengahnya, kita tarik garis lurus. Nah, ini kita sebut sebagai mean aerodynamic chord. Nah, itu ya, sama untuk prinsipnya yang delta itu. Kemudian kalau udah tahu MAC-nya, nah ada istilah lemak dan temak. Lemak itu adalah leading edge mean aerodynamic chord. Jadi yang bagian depan di sini, kemudian bagian belakangnya dari MAC itu trailing edge mean aerodynamic chord. Jadi nanti silahkan dipelajari kembali mengenai mean aerodynamic chord ya. Oke. Setelah itu kita akan mencoba untuk menjelaskan di sini. Ini datanya MAC-nya 206 ya. Ini kan diketahui ya MAC-nya. Untuk lemaknya di station 144, temaknya station 206.
Nah, maka MAC-nya itu 206 dikurangi 144, jadi panjangnya di sini adalah mean aerodynamical itu 62 inch ya. Dan CG itu terletak 17 inch ya, behind lemak ya. Jadi ada di situ. Dan kalau kita presentasikan terhadap MAC-nya, maka nanti dengan rumus ini ya, distance of lemak kali 100 dibagi MAC. Jadi distance of lemaknya tadi 17 ya, itu 17 in behind lemak kali 100 dibagi MAC-nya tadi 62. Jadi 27,4% MAC itu untuk letak dari CG-nya gitu. Jadi berapa letak CG terhadap MAC harus bisa menentukan ya presentasinya. Jadi harus tahu istilah lemak, temak gitu ya. Oke, kemudian determine the location of the CG in inch from the datum. Jadi pakai rumus itu ya, CG inch from datum berapa in dari datum, jaraknya berapa in dari datum gitu. Lemaknya tadi di station 144, kemudian MAC-nya jaraknya panjangnya 62 ya, terus CG dalam persen MAC tadi 27,4 bagi 100 ketemunya ini ya. Kemudian CG dari airplane itu letaknya 160 ya, ini 160 inch of the datum. Jadi penting untuk kestabilan longitudinal ya, bahwa nanti meletakkannya itu CG di mana, meletakkan CG itu di mana. Kalau untuk kestabilan longitudinal gitu ya, itu diletakkan di depan ya. Jadi di depan dari center of lift atau neutral point-nya. Jadi nanti lebih stabil. Kalau di belakangnya tidak stabil gitu ya. Coba nanti dipelajari lagi mengenai MAC, kemudian mengenai lemak, temak, mengenai CG ya, kemudian neutral point di ilmu aerodinamika itu. Kemudian ini ada beberapa problem ya. Maaf, ini problemnya ya satu aja, tapi Anda diminta menentukan ini ya, determining the CG in percent of MAC. Ya, jadi menentukan berapa persen CG terhadap MAC-nya gitu. Kalau kita gambarkan seperti ini sebagai tugas Anda ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Untuk detail tugasnya nanti saya upload tersendiri ya di platform Elena gitu, silahkan dibuka detailnya di sana itu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, meskipun singkat ya, semoga tetap memberikan manfaat untuk Anda semuanya gitu ya. Dan maaf jika saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar mengenai ilmu-ilmu yang terkait khususnya untuk aerodinamika tadi ya gitu. Jadi silahkan dibuka kembali secara mandiri untuk semuanya. Jadi untuk mendukung pembelajaran ini memang banyak mata kuliah yang berkaitan, sehingga saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu lagi gitu ya. Oke, itu saja saran saya. Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar. Terima kasih semuanya.